It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sekolah diumpamakan sebagai ekosistem yang terdiri dari unsur biotik atau unsur hidup dan abiotiknya atau unsur tak hidup yang saling berinteraksi dan terkait satu sama lainnya. Secara keseluruhan pada modul 3.2 ini menuntun kita menjadi seorang pemimpin yang dapat menggerakkan seluruh komponen yang ada dalam ekosistem pendidikan tersebut. Dalam hal ini 7 kelompok aset yang ada di sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang dimaksud adalah pendidik yang mampu menuntun dan menjadi penggerak dalam memanfaatkan dan mengelola aset yang ada di sekolah. Dalam hal ini, seorang pemimpin adalah yang mampu mengubah paradigma berpikir berbasis masalah menjadi paradigma berpikir berbasis aset dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking, yakni menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir dengan fokus pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Selama ini kita selalu berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini adalah cara berpikir dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, yang akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Tetapi tidak dengan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin akan menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mewujudkan ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Langkah yang dapat ditempuh adalah 1. Titik awal perubahan selalu pada mindset sikap positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari perbincangan sederhana bagaimana manusia selalu berpikir bersama memulai sebuah perubahan. 3. Daripada menanyakan masalah dan bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana mengupayakan hasil lebih baik lagi. 4. Seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti terjadi. Yang kelima, setiap warga sekolah harus bertanggung jawab atas apa yang dimulainya. 6. Membangun dan membina hubungan dua arah antar warga sekolah untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. 7. Sekolah harus dibangun berdasarkan kekuatan, potensi, tantangan, fokus pada sumber daya yang tersedia, kapasitas yang dimiliki, dan aspirasi yang sudah ada. 8. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbang kemampuan dan aset yang dimiliki untuk sekolah yang lebih baik. 9. Suasana yang menyenangkan harus menjadi salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 10. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Pengelolaan sumber daya dengan tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas dengan melihat sisi positif dari setiap hal dan menggunakannya sebagai kekuatan, maka akan membentuk karakter yang kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Sebagai contoh, dengan memimpin pembelajaran di kelas dengan melihat potensi yang ada pada diri murid,
membangun hubungan baik dengan orang tua murid untuk bekerja sama mengembangkan potensinya, memanfaatkan aset yang ada di sekolah seperti komunitas praktisi, menyajikan lingkungan yang nyaman, memanfaatkan sarana dan prasarana yang mungkin mendukung, serta mengembangkan potensi mereka dengan mengikutkan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau instansi-instansi yang terkait sesuai dengan minat dan potensi mereka dengan dukungan finansial dari sekolah. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, seorang pemimpin adalah seorang penuntun tumbuhnya murid dengan tidak mengubah kodrat anak. Dalam hal ini, pemimpin akan melihat potensi yang ada pada muridnya, kemudian mengelola apa yang ada di sekitar murid untuk kemudian dimanfaatkan dalam mengembangkan potensi muridnya dengan tetap memperhatikan kodrat anak, yakni kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga muncul motivasi intrinsik murid dan merasa bahagia dalam proses pembelajarannya. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya erat kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar tepat guna dan tepat sasaran. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, yakni dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat jeli melihat potensi yang ada pada diri muridnya yang beragam berdasarkan kebutuhan belajar mereka, yakni berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar mereka. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar muridnya, maka seorang pemimpin pembelajaran akan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi sosial emosional juga sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Hal ini karena potensi yang beragam yang akan dihadapi, yang mungkin akan mengaduk emosi seorang pemimpin. Kompetensi sosial emosional akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang ada. Dapat dimulai dari diri sendiri, murid, dan dalam bersosial di lingkungan sekolah dan sekitar. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan coaching, yakni dengan coaching, seorang pemimpin akan dapat menuntun muridnya menemukan potensi mereka, sehingga membantu pemimpin pembelajaran dalam menentukan sumber daya yang akan digunakan dalam meningkatkan potensi muridnya tersebut. Coaching juga akan membantu warga sekolah menemukan hal-hal positif yang sudah baik, yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan pengambilan keputusan. Seringkali kita menghadapi dilema etika, terutama dalam memimpin pembelajaran. Tak menutup kemungkinan munculnya bujukan moral. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan baik dengan menggunakan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dengan tidak melanggar norma dan etika profesi akan membawa ekosistem pendidikan berkembang dengan positif. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sangat terkait dengan inquiry appreciative bagja, yakni keduanya sama-sama berfokus pada hal baik yang sudah ada di sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah menggunakan pendekatan berbasis asset-based thinking. Juga dapat melalui tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Untuk menentukan apa yang positif, yang sudah bekerja, yang menjadi inspirasi,
daya menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif yang dimiliki oleh individu, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Setelah mempelajari modul ini, mindset saya berubah bagaimana menjadi guru yang mampu menuntun muridnya belajar sesuai kodratnya berdasarkan kebutuhan belajarnya masing-masing. Mampu mengelola emosi dengan baik, mampu menuntun orang di sekitar menemukan potensinya, mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, serta mengelola aset sekolah sehingga sekolah lebih berkembang ke arah yang positif. Dengan semua hal itu, maka saya akan dapat mewujudkan murid merdeka dengan profil pelajar Pancasila.